Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori kebijakan dan tujuan perdagangan internasional. Kelompok 4 beranggotakan 1. Akbar Dwi Raka Putra absen 2. 2. Marlita Amelia Putri absen 16. 3. M. Albert Asyari absen 15. 4. Nadia Indah B absen 21. 5. Riza Nur Faiza absen 24. Teori perdagangan internasional. Banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional sebagai berikut. Teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. B. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan dalam biaya produksi antara negara satu dan negara lainnya disebabkan oleh perbedaan pasokan faktor produksi. Asumsi teori Heckscher-Ohlin sebagai berikut. Kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. B. Output produksi harus memiliki skala hasil yang konstan. C. Mobilitas faktor. D. Persaingan sempurna. C. Teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Teori ini beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Adam Smith menjelaskan jika suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam produksi komoditi. Asumsi pokok antara lain: 1. Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja. 2. Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. 3. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. 4. Biaya transport ditiadakan. Kebijakan perdagangan internasional di bidang import. A. Penetapan tarif. Penetapan tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean custom area. B. Kuota. Kuota adalah jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. C. Subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit dalam produksi dalam negeri. Do. Larangan impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk asing ke pasar domestik. Dalam perdagangan internasional di bidang ekspor terdapat kebijakan, di antaranya adalah diskriminasi harga, yaitu suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, pemberian subsidi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor dengan memberikan plasmi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. 3. Dumping merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dengan menetapkan barang ekspor. Yang keempat, politik dagang bebas, yaitu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang kelima, pelanggaran ekspor, yaitu kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Untuk mendapatkan manfaat perdagangan untuk menambah pendapat dari satu negara. 2. Untuk meningkatkan devisa negara lewat kegiatan ekspor ke negara lain. 3. Untuk meningkatkan sektor ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. 4. Untuk meningkatkan GDP. 5. Untuk mendapatkan keuntungan internal dan eksternal. Dan 6. Untuk memperluas pasar. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.